Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini kita akan mata kuliah Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri dengan pokok bahasan produksi minyak atsiri. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu minyak atsiri, dan komponen kimia atau struktur kimia atau komposisi kimia dari minyak atsiri, dan juga sumber minyak atsiri. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses produksi minyak atsiri. Saya yakin kita semua sudah tahu bahwa minyak atsiri adalah dihasilkan dari tanaman, atau dengan kata lain, minyak atsiri adalah komponen volatil atau bahan volatil atau bahan yang mudah menguap yang dihasilkan dari tanaman. Digunakan untuk macam-macam tujuan, ya. Salah satunya adalah sebagai aromaterapi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghasilkan minyak atsiri? Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri. Kita lihat diagramnya di sini. Jadi kita lihat berbagai macam metode yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri. Tiap-tiap metode itu disesuaikan dengan bahan baku yang akan digunakan, disesuaikan dengan jenis minyak atsiri yang akan dihasilkan. Kita lihat di diagram ini, ada 4 metode yang saat ini banyak digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri. Pertama adalah metode destilasi. Ini adalah metode yang paling banyak digunakan, yang paling umum digunakan, baik untuk produsen minyak atsiri dengan skala kecil sampai produsen minyak atsiri yang skala besar, yaitu metode destilasi atau metode penguapan. Metode destilasi itu ada 3 jenis, atau dibedakan menjadi tiga macam metode, yaitu metode destilasi dengan air atau water distillation, kemudian metode destilasi dengan menggunakan air dan uap atau water and steam distillation, dan yang ketiga adalah metode destilasi uap, jadi langsung menggunakan uap atau direct steam distillation. Kemudian metode yang kedua untuk menghasilkan minyak atsiri adalah metode mekanis. Mekanis secara fisik yaitu biasanya dengan menggunakan pengepresan. Jadi bahan dipres untuk mengeluarkan minyak atsirinya. Metode pengepresan atau metode mekanik itu ada dua jenis metode yang digunakan, yaitu menggunakan hydraulic press atau press yang secara hidrolik, dan metode yang kedua adalah screw press atau metode ekspresi atau press yang menggunakan screw. Nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri adalah dengan cara kimia. Nah, ini biasanya menggunakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Jadi secara kimia adalah kita menggunakan pelarut organik yang digunakan untuk mengekstrak atau mengeluarkan minyak atsiri dari dalam sel tanaman. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu ekstraksi dengan pelarut, yaitu pelarut organik. Contohnya biasanya menggunakan etanol, menggunakan heksana, diethyl ether, dan pelarut-pelarut organik lain. Kemudian yang metode menggunakan kimia adalah dengan metode ekstraksi enzim. Yang ini ada metode ekstraksi enzim adalah metode yang baru, ya, jadi secara komersial belum banyak digunakan. Selanjutnya metode yang keempat yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri adalah metode dengan menggunakan ekstraksi kimia, atau ada juga menyebutnya dengan metode dengan tekanan tinggi. Jadi pada metode ini menggunakan tekanan yang tinggi untuk mengekstrak minyak atsiri. Atau biasanya disebut dengan metode supercritical fluid extraction. Jadi metode SFE, ya, SFE atau SFE, supercritical fluid extraction. Ini ada yang menyebut sebagai metode dengan tekanan tinggi. Ada juga ini menyebut bagian dari metode ekstraksi dengan bahan kimia. Nanti akan kita
Ada keempat metode dengan bagian-bagian ini, nanti akan kita bahas satu-satu, ya. Keuntungan dan kerugian, serta jenis minyak atsiri apa yang akan dihasilkan. Pertama, kita akan membahas metode ekstraksi minyak atsiri, ya, dengan menggunakan destilasi. Tapi sebelum itu, alasan untuk pemilihan metode untuk mendapatkan minyak atsiri tergantung dari sifat bahan bakunya. Ya, artinya itu jenis rempah apa yang akan kita ekstrak itu akan menentukan metodenya. Kemudian dan yang terpenting adalah karakteristik produk akhir dan stabilitas dari minyak atsirinya. Ada jenis minyak atsiri yang tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga pemilihan metode ekstraksinya atau metode produksinya maka dipilih yang tidak menggunakan suhu tinggi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia akan mudah teroksidasi, mudah terhidrolisis, justru tidak akan tidak menghasilkan jenis minyak atsiri yang bagus kalau dengan salah metode. Oke, jadi nanti akan kita bahas satu-satu. Pertama adalah kita bahas metode di sini, ya. Tadi sudah kita jadi metode yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri. Yang paling banyak digunakan adalah metode destilasi. Kenapa? Karena dia paling ekonomis. Kemudian metode kedua adalah pengepresan tadi. Ini terutama digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri yang sensitif terhadap panas. Contohnya adalah citrus oil, lemon oil, atau orange oil. Nah, itu sangat sensitif terhadap panas. Maka untuk menghasilkan minyak atsiri jenis itu tersebut atau citrus oil, lemon oil, orange oil itu tidak disarankan menggunakan metode yang suhu tinggi. Biasanya digunakan dia pada suhu ruang. Metode berikutnya adalah metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Nah, nanti akan kita bahas juga itu metodenya apa saja. Pertama kita bahas metode ekstraksi atau metode untuk produksi minyak atsiri dengan menggunakan metode destilasi. Destilasi itu yaitu kita menguapkan minyak atsirinya, kita uapkan, kemudian akan selanjutnya kita kondensasi, kita dinginkan, dan akhirnya minyak atsirinya akan mencair bersama dengan air. Baru nanti dipisahkan antara air dengan minyak atsirinya. Metode destilasi itu ada 3 jenis. Pertama adalah metode disebut dengan water distillation atau destilasi menggunakan air. Prinsip ini adalah prinsipnya kita merebus. Jadi kita merebus rempah-rempah atau bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya, kita rebus, kemudian kita uapkan airnya. Nah, pada saat kita menguapkan air, minyak atsiri juga akan ikut teruapkan bersama air. Definisinya seperti itu. Ini adalah metode destilasi yang paling sederhana dan paling murah. Biasanya digunakan oleh para produsen minyak atsiri yang skala kecil. Prinsipnya sederhana, ya. Jadi kita siapkan panci atau kettle yang diisi air, kemudian rempah-rempah atau bahan yang akan kita ambil minyak atsiri ini kita masukkan ke dalam air yang dalam kettle tadi, kemudian kita panaskan atau dengan ketangan kita rebus. Kita rebus, ya, akhirnya sampai airnya menguap. Pada saat air menguap, maka minyak atsirinya juga ikut teruapkan. Nah, kemudian air dan minyak atsiri akan kita lewatkan namanya kondensor untuk didinginkan, dan air dan minyak atsiri akan mengembun dan akhirnya berubah menjadi air kembali atau mencair. Nah, kemudian dia akan masuk alat berikutnya. Alat ini adalah berfungsi untuk memisahkan minyak atsiri dan air. Seperti itu. Jadi prinsipnya water distillation adalah kita merebus rempah-rempah untuk supaya minyak atsirinya menguap bersama dengan air. Sekali lagi, metode water distillation adalah paling sederhana, tetapi minyak atsiri yang dihasilkan mutunya sangat rendah. Kenapa? Karena air dan
bahan atau minyak atsiri kontak awal, kemudian baru dipanaskan. Nah, itu maka ada sebagian minyak atsiri yang akan mengalami hidrolisis. Efeknya apa? Akan mengalami perubahan aroma. Biasanya aromanya menjadi tidak enak. Jadi kualitas aromanya menjadi berkurang. Kualitas aroma dari minyak atsiri. Udah gitu juga nanti ada sebagian minyak atsiri yang akan larut di dalam air. Sehingga kita akan kehilangan sebagian minyak atsiri yang seharusnya bisa kita ambil, dia akan hilang terbuang bersama air. Prosesnya agak lambat, tetapi keuntungannya adalah pada metode water distillation, harga alatnya murah dan sederhana, desainnya sederhana. Ya, itu. Cuman ya itu, efeknya adalah kualitas minyak atsiri yang dihasilkan adalah paling rendah di antara semua jenis metode. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi alatnya. Ini adalah kettle disebut dengan steel pot. Jadi ini di sini ada di bawahnya ada pembatas supaya bahannya tidak langsung kontak dengan api. Di bawahnya adalah api. Kita masukkan air di sini di dalam kettle ini, kemudian kita masukkan bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya, kita tutup rapat, kemudian kita panaskan dan akhirnya apa? Air menguap bersama dengan minyak atsiri menguap, kemudian kita masukkan kondensor berfungsi untuk menurunkan suhu uap air, maka airnya akan mencair, minyak atsiri juga akan mencair, ya. Jadi kemudian masuk ke dalam separator. Nah, di sini akan kita pisahkan minyak atsiri dengan airnya. Biasanya airnya ada di bawah, minyak atsirinya ada di bagian atas yang berwarna kuning ini. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya kita merebus water distillation, prinsipnya adalah kita merebus bahan supaya minyak atsiri dan air menguap. Metode distillation kedua adalah water and steam distillation. Nah, pada metode ini prinsipnya seperti kita mengkukus. Mungkin kita semua sudah tahu bagaimana cara mengukus, ya, mengukus nasi. Ya. Jadi kalau kita mengukus nasi itu berarti berasnya ada di bagian atas, kemudian airnya ada di bawah. Kita rebus airnya sehingga menguap, menguapnya akan mengenai beras. Nah, sistemnya sama dengan seperti ini. Jadi pada proses water and steam distillation, maka bahan dan air terpisahkan pada awalnya. Nah, di sini bahan diletakkan pada bagian atas, ya, permukaan, di atas air. Air dan bahan tidak kontak. Jadi seperti kukusan. Keuntungannya adalah rendemennya tinggi, lebih bagus dari yang metode rebusan atau yang water distillation. Kemudian mutu minyaknya lebih bagus, ya. Jadi prosesnya lebih cepat dan penggunaan energinya lebih efisien. Jadi ini adalah teknologinya setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang water distillation. Nah, alatnya seperti ini. Gambar alatnya adalah, kita lihat. Jadi bahan ditaruh, ini adalah kettle, di bagian bawah adalah air. Ya. Kemudian bahan yang akan kita ambil minyak atsiri kita letakkan di atas. Maka air kita panaskan, kita rebus. Air akan menguap, uapnya akan masuk ke dalam bahan. Ya, bahan akan masuk ke dalam sel-sel bahan dan akan menguap, dia menguap bersama dengan minyak atsirinya. Ini akan menguap dan pada akhirnya minyak atsiri dan air akan mencair dan masuk ke alat pemisah. Pemisah adalah pemisah minyak atsiri dengan air. Yang membedakan di sini. Jadi kalau water and steam distillation, maka alatnya persis seperti kukusan. Bahan ada di atas, air ada bagian bawah, kemudian air akan kita panaskan, akan menguap, uapnya akan masuk ke bahan. Jadi yang kontak dengan bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya adalah steam, bukan air. Jadi steamnya.
Nah, ini yang metode kedua. Metode ketiga untuk metode destilasi adalah direct steam distillation atau menggunakan langsung, steam langsung atau uap langsung. Nah, pada sistem direct steam distillation, di sini ada, kalau tadi rata-rata 2 unit, maka di sini alatnya adalah ada tambahan satu lagi alat. Jadi tadi alatnya adalah ada kettle atau ya ada kettle untuk menempatkan bahan, airnya ada di situ juga atau di bawah. Tapi kalau pada direct steam distillation, maka ini diperlukan satu alat khusus yang menghasilkan uap atau menghasilkan steam. Jadi ada satu namanya boiler, ya. Jadi ada satu namanya boiler. Boiler itu adalah berfungsi untuk menghasilkan uap. Nah, uapnya nanti masuk ke dalam kettle tempat kita meletakkan bahan. Oke, nanti kita lihat gambarnya. Ini adalah metode yang paling advance di antara 3 metode destilasi, ya. Menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Ya. Kenapa? Karena pada metode ini, kondisi uap yang dihasilkan itu bisa kita atur. Karena kita menggunakan uap atau steam langsung, maka kondisinya bisa kita atur. Kita sesuaikan dengan bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya, yang akan kita ekstrak minyak atsirinya. Kalau kita perlu suhu tinggi, maka kita atur bisa suhu tinggi. Kalau kita perlu suhu rendah, bisa kita atur suhunya rendah. Sehingga kondisi destilasi itu bisa disesuaikan dengan kondisi bahan baku dan jenis minyak atsiri yang kita inginkan. Sehingga apa? Sehingga mutu minyak atsirinya itu akan menjadi lebih bagus dibandingkan dengan metode destilasi yang lain. Hanya memang dia diperlukan alat yang lebih banyak, sehingga diperlukan biaya investasi yang lebih besar, dan juga diperlukan tenaga yang lebih terlatih, ya, terlatih dan terlampir, karena di sini akan bekerja dengan menggunakan boiler. Boiler itu adalah satu alat yang ya boleh dibilang cukup berbahaya, ya, karena kita bekerja dengan alat yang menghasilkan tekanan tinggi. Tetapi kalau kita semuanya sudah siap, maka secara biaya operasionalnya itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan metode yang destilasi yang lain. Nah, kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini, kita lihat. Nah, di sini, jadi ini adalah kettle atau tempat kita meletakkan bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya. Di sini ada satu tambahan lagi namanya steam boiler. Steam boiler adalah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan uap atau steam. Kita menghasilkan steam, kemudian steamnya kita masukkan ke dalam kettle, ya, kita tutup rapat. Nah, kemudian steam akan akan kontak dengan bahan dan akan menguap bersama dengan akan mengambil minyak atsirinya juga. Jadi akan menguapkan minyak atsiri. Steam dan minyak atsiri akan menguap, kemudian kita dinginkan, namanya di kondensor. Steam berubah menjadi air cair, minyak atsiri juga akan berubah menjadi cair, masuk ke alat pemisah. Nah, di sini, maka air dan minyak akan terpisah. Air biasanya di bagian bawah, minyak bagian atas. Nah, yang membedakan di sini. Jadi kita ada satu alat lagi, namanya steam boiler, adalah yang untuk menghasilkan steam. Nah, di sini ada katup-katup yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan suhu dari steam yang akan masuk ke dalam kettle. Yang ini adalah kettle atau yang tempat masuknya bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya. Nah, di sini kelebihannya bahwa kita bisa mengatur kondisi dari steamnya yang akan kita gunakan. Artinya kita bisa mengatur suhunya berapa atau tekanannya berapa. Kita sesuaikan dengan bahan dan bahan yang akan kita ambil minyak atsirinya, juga akan kita sesuaikan mengenai bagaimana karakteristik dari minyak atsiri yang akan dihasilkan. Nah, ini kelebihannya seperti itu. Tapi memang diperlukan investasi awal yang cukup tinggi. Dan alatnya yang diperlukan harus dioperasikan oleh tenaga kerja yang memang sudah terampil dan terlatih. Nah, tadi adalah 3 metode untuk destilasi, ya, 3 metode menghasilkan minyak atsiri dengan cara destilasi.